Halo kaum rebahan, kali ini kita kembali melanjutkan petualangan kita dalam membahas alur cerita dari Silo, yang mana sekarang sudah memasuki episode ketiga. Tak usah banyak babi bu lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, pasanglah handsfree Anda, dan selamat menonton. Now is Nobar. Awal episode ketiga ini, Skin diperlihatkan ketika Juliet yang baru tersadar dengan permukaan air yang berada di dasar dari bunker Silo. Setelah melihat hal itu, dengan berusaha sekuat tenaga, Juliet pun terus berusaha untuk naik ke bagian atas bunker demi untuk bisa mengistirahatkan diri. Setelah sampai, Juliet dengan mengetahui fakta yang ia temukan sebelumnya, hal ini tentunya membuat Juliet semakin kepikiran akan hal itu. Juliet di sini mencoba untuk beristirahat terlebih dahulu, namun belum selesai sampai di situ, Juliet yang dibangunkan oleh temannya mulai merasakan sebuah keanehan, yang mana keanehan itu secara tiba-tiba seluruh permukaan yang berada di lantai paling dasar mulai bergetar. Setelah diselidiki, ternyata terjadi gangguan di generator pusat. Karena hal ini, Juliet marah setengah mati kepada seorang mekanik junior bernama Cooper karena kecerobohannya yang berani sendirian untuk turun tangan merawat mesin tanpa persetujuannya. Skin berganti kepada Martha bersama rekan Holston yang bergegas untuk pergi menuju lantai dasar. Saat di tengah perjalanan, terlihatlah sebuah ruangan yang mana ruangan tersebut adalah ruangan petinggi atau yang mereka kenal dengan nama Judicial. Ternyata tak lama setelah itu mereka berdua pun lanjut menuju ke kantornya Bernard untuk memberi sebuah informasi terkait pengangkatan Juliet sebagai sheriff. Dengan mendengar hal tersebut, Bernard merasa kurang yakin. Hal ini tentunya dikarenakan posisi Juliet yang sebelumnya berasal dari warga lantai bawah, yang mana tidak pernah sekalipun bisa melihat jendela. Jangankan melihat jendela, pergi ke lantai atas pun Juliet tak pernah merasakan hal itu. Tapi apa boleh buat, karena ini adalah keputusan mutlak dari Holston. Pada akhirnya Bernard pun cuma bisa ngikut aja kepada Martha. Tak lama berselang, sampailah Martha di lantai tengah dari bunker Silo. Saat di lantai ini bisa kita lihat terdapat para remaja, para ibu muda, dan juga anak-anak yang masih berada di fase pertumbuhan. Sesuai dari ketentuan pemerintahan bunker, semua penghuni tersebut sengaja dijaga dan dirawat sebaik mungkin oleh seorang dokter bernama Fit. Pete memiliki anggapan bahwa mereka semua akan menjadi aset yang berguna bagi masa depan untuk keberlangsungan bunker ini. Tetapi alangkah mengejutkannya, ternyata dari balik itu semua ditemukanlah sebuah fakta bahwa ternyata Dr. Pete adalah orang tua kandungnya Juliet, yang mana setelah ditelusuri juga mereka sudah berpisah selama belasan tahun. Jelas hal ini cukup mengejutkan untuk diterima oleh Martha. Tapi di sebalik itu, belum ada kepastian juga terkait alasan kenapa Dr. Pete yang berpisah dengan anaknya Juliet. Selepas dari kantor Bernard, Skin kembali beralih kepada Juliet yang terlihat sedang merenung sendirian untuk memikirkan sesuatu. Ternyata benar, Juliet sampai saat ini masih gagal dan belum bisa untuk move on dari kematian George yang sebelumnya tergolong misterius. Secara bersamaan, saat momen itu lantai dasar pun mulai kembali bergetar. Ternyata untuk kali ini sumber getaran tersebut berasal dari generator yang sedang mengalami overheating. Masih belum diketahui kenapa hal itu bisa terjadi lagi dan datang secara mendadak. Di skit lain, kita kembali ke Martha bersama rekannya Holston mulai tiba di lantai tersebut. Baru saja sampai, Martha langsung diberikan tontonan betapa sibuknya Juliet sebagai kepala mekanik. Saat ini pun Juliet tentunya sembari dikelilingi oleh pekerja-pekerja lain yang turut serta membantunya. Juliet bersikeras untuk masuk ke bagian dalam sebuah mesin yang mana tujuannya Juliet ingin mengurangi tingkat tekanan yang ada di dalam generator tersebut agar beban kerjanya tidak terlalu berat.
Setelah berhasil dari hal itu, barulah Juliet dikeluarkan kembali secepat mungkin. Setelah itu, Martha sengaja datang ke ruangan sesepuh servis sekaligus atasannya Juliet. Tak lain dan tak bukan sesuai dari keputusan Martha sebelumnya, ia mau memberi kabar bahwa Juliet akan segera diangkat menjadi sheriff. Bisa ditebak, dengan ekspresi kaget setengah mati, Juliet turut kaget mendengar hal itu. Pada saat itu juga secara bersamaan Martha langsung memberikan sebuah titipan benda berupa lencana dari Holston kepada Juliet. Akan tetapi tidak semudah itu. Untuk sekarang ini Juliet masih belum bisa memberikan jawaban karena ia masih tidak percaya dan merasa kebingungan dengan keputusan tersebut. Mendengar hal ini juga diadakanlah diskusi ringan di antara pekerja mekanik. Semua pekerja tentunya kebingungan kenapa dari sekian banyak orang yang hidup dan tinggal di dalam bunker ini hanya Juliet yang sengaja dipilih. Terlebih kalau faktanya bahwa orang-orang di lantai dasar merupakan warga terasingkan yang tidak pernah dianggap oleh siapapun keberadaannya. Sampai suatu ketika, Juliet pun diberitahu bahwa terdapat sesuatu yang ada di balik lencana yang diberikan oleh Holston sebelumnya. Dalam sekejap, Juliet mengetahui hal itu, dan setelah mengetahuinya, Juliet langsung bergegas menghampiri Martha demi memberitahu bahwa ia setuju untuk diangkat menjadi sheriff. Hanya saja, Juliet membutuhkan waktu untuk menuntaskan tugas terakhirnya sebagai seorang mekanik, yaitu memperbaiki mesin generator yang sebentar lagi akan dimatikan selama 8 jam penuh. Cara ini terpaksa harus dia lakukan tentunya karena terdapat kerusakan parah di generator tersebut. Yang mana konsekuensinya apabila tidak diperbaiki, maka seluruh lantai bunker akan lumpuh total tanpa adanya listrik, air, dan juga oksigen. Tentunya ini akan mengancam semua makhluk hidup yang tinggal di dalam bunker. Pekerjaan pun dimulai. Juliet mengerahkan semua divisi dengan tugas mereka masing-masing. Divisi keamanan akan berjaga di setiap lantai untuk mengevakuasi orang-orang yang ada. Sedangkan para pekerja mekanik tentunya akan fokus kepada tujuan yang sama, yaitu memantau kondisi generator sebagian yang ada dari dalam ruangan kendali maupun di luar ruangan kendali. Pada ujungnya, muncul situasi yang menjadi kecemasan tersendiri bagi para warga. Bagaimana tidak, untuk pertama kalinya dalam 140 tahun, generator yang selama ini menjadi nyawa dari Silo terpaksa harus dimatikan secara total. Dapat kita lihat di scene ini saat generator sudah mati, sempat terjadi keanehan di jendela pusat selama beberapa detik. Namun secara sepenuhnya, hal itu tidak begitu disadari oleh para warga, mengingat yang mereka fokuskan akan kecemasan terhadap kondisi generator sekarang. Bersamaan dengan itu, para pekerja mekanik mulai dikerahkan secara cepat. Namun ternyata terjadi lagi masalah yang mana generator kepanasan serta berasap dikarenakan tiap-tiap baling pendingin terus terbentur dengan pelindung baling-balingnya. Tentu dari sini diperlukan pembongkaran secara bertahap. Juliet pun segera naik ke atas bersama Cooper. Cooper yang sebelumnya sempat dikeroyok dan tergolong pekerja junior, sebelumnya sering melakukan beberapa hal ceroboh. Salah satu kecerobohannya, belum apa-apa Cooper sudah menjatuhkan salah satu baling-baling dan nyaris menimpa pekerja lain. Namun di sini Juliet sendiri tentunya mulai merasa bahwa cara kerja seperti ini tidaklah efektif. Akhirnya ia segera menyuruh Cooper untuk memotong setiap baling sepanjang 30 cm. Sedangkan Juliet akan masuk ke dalam generator tersebut dengan secepat mungkin. Juliet akan berusaha untuk mengurangi suhu mesin yang kondisinya sendiri sudah terlalu panas. Sembari proses ini berlangsung, semua orang hanya bisa berharap kepada Cooper. Dan siapa sangka saat suhu generator sudah memuncak, baling-baling yang terakhir pun berhasil dipasang. Seketika secepat mungkin Juliet segera dievakuasi, yang untungnya nyawa Juliet masih tertolong. Sangat-sangatlah mencekam.
Pada akhirnya dari situ generator pun mulai kembali berfungsi secara normal. Alhasil setiap lantai di dalam bunker tersebut kembali diterangi oleh cahaya-cahaya yang menandakan sebuah harapan bahwa kehidupan di dalam silo masih berlanjut. Selepas dari ketegangan itu, pada akhirnya terkuaklah sudah apa yang sebenarnya sempat dibaca oleh Juliet di balik pemberian dari Holston, di mana ternyata di balik lencana tersebut terdapat sebuah tulisan truth yang berarti kebenaran. Di sisi lain, Martha pun segera menandatangani surat pernyataan untuk mengangkat Juliet sebagai kepala sheriff. Namun disinilah suatu kejanggalan mulai terjadi. Martha yang sebelumnya ke toilet tiba-tiba saja terkunci tanpa bersuara. Yang secara mengejutkan setelah terbuka, Martha ditemukan sekarat dalam kondisi mulut yang penuh mengeluarkan darah. Dan episode pun berlanjut.